Sudah terlihat. Kelihatan, Mas. Aman. Kelihatan. Nah, admin sebenarnya apa ya? EPA ini di datanya ini banyak digerakkan oleh pengguna yang levelnya itu adalah penyuluh agama Islam. Juga admin kabupaten, kota, dan provinsi sebagai apa ya, verifikator, dan mungkin dari adminnya itu bisa narik data secara real time. Nah, mungkin akan saya bagi dua sesi tadi. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya penggunaan aplikasi EPA ini di yang barunya ini, khusus untuk level penyuluh dulu. Nah, yang pertama itu adalah kita buka simpenais.kemenak.go.id. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasubdit. Em, Nanti dari Simpenais ini menjadi satu rumah dalam beberapa aplikasi. Jadi aplikasi yang ada di Direktorat Penais ini akan dikumpulkan ke dalam Simpenais. Nah, tampilannya seperti ini yang pertama. Nah, di sini Simpenais, nanti kita bisa klik masuk. Bisa dicatat ibu-ibu, bapak-bapak ya, diingat simpenais.kemenak.go.id. Nah, lalu kita klik masuk di sini. Di pojok kanan atas klik masuk. Nah, di sini ada username dan password. Nah, untuk akun penyuluh agama Islam, username-nya itu adalah NIP-nya. Username-nya adalah NIP dan passwordnya adalah penais, maaf, penais 123. Nah, ini adalah password awal. Nah, nanti disarankan untuk ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh agama Islam maupun dari admin kabupaten, kota, dan provinsi, setelah login bisa diganti passwordnya, karena password pertamanya itu adalah penai 123. Nah, jadi semuanya semuanya sama, tapi nanti harus diganti sendiri setelah login. Nah, misalnya username-nya ini saya random menggunakan NIP ya. Jadi saya ngambil dari database secara acak. Nah, ini username-nya memakai NIP, berarti dia adalah seorang penyuluh. Ketika kita login, maka dia loginnya sebagai penyuluh agama Islam. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi, mungkin nanti akan bertambah. Kita klik EPA nih, Elektronik Penyuluh Agama Islam. Kita klik EPA, nah maka akan muncul tampilan utama website EPA ini. Ada dashboardnya. Nah, karena memang belum ada laporan yang diinput oleh penyuluh agama Islam itu sendiri, maka sekarang total laporannya masih nol nih. Jadi ada total laporan, laporan yang diterima, yang pending atau masih belum diproses, lalu ada laporan ditolak. Ini totalannya. Lalu di sini ada grafik per bulannya ini. Jadi ada grafiknya. Kami sajikan grafik juga. Nah, tadi langkah pertama adalah kita ubah password setelah login Penais. Nah, karena apa? Karena untuk keamanan data juga. Nah, yang pertama adalah di pojok kiri ini di bawah. Nah, ini ada nama. Jadi saya acak tadi loginnya ke penyuluh yang bernama DRA ST Adriana. Nah, di sini ada setting nih. Kita klik. Nah, ini di bawah kiri diklik. Nanti ada klik setting. Nah, ini password. Klik password nih. Ada profile, ada password. Bisa diganti. Nah, ini ada juga nih appearance. Ini bisa diganti hitam atau, tapi saya nonaktifkan ya. Nah, ini password. Nah, kita klik tab password di sini setelah login, lalu klik eh, nama yang ada di bawah kiri, pojok kiri bawah, lalu klik setting. Nah, ini kita klik password. Nah, ini masukkan password yang lama, Penais 123. Nanti diganti password yang baru, lalu diakurkan lagi ke password yang baru, seperti itu. Setelah itu kita klik simpan, maka otomatis password akan ganti ke password yang sudah diinputkan yang terbaru. Jadi itu langkah yang pertama adalah mengamankan password. Nah, yang kedua adalah nanti bisa kita inputkan kelompok sasaran. Nah, ini kelompok sasaran nih. Sebelum kita menginputkan laporan, ada laporan harian dan deteksi dini.
Nah, kita ke menu penyuluh. Nah, di sini ada kelompok sasaran. Nah, kita klik kelompok sasaran. Nah, ini sudah saya inputkan ya. Misal kita inputkan lagi ini masih random. Jenisnya apa? Nah, ya, tampilannya seperti ini yang pertama ya. Ada list datanya, data tabelnya ini, beserta anggotanya berapa, media sosialnya apa. Lalu di sini ada total sasaran dan total anggotanya. Nah, untuk menambahkan data sasaran, kita bisa klik tambah sasaran. Bisa diisi misalnya majelis. Kita inputkan lengkap. Misal jumlah anggotanya 100, organisasi induknya tidak ada. Ini nomornya maksud nomor majelis ya. Kalau misalkan majelis ini nomor majelis. Nah, ketika disimpan, maka data akan muncul. Data yang terbaru yang tadi diinputkan. Setelah teman-teman dari penyuluh agama Islam menginputkan data kelompok sasaran ini yang di menu penyuluh, maka bisa dilakukan penginputan laporan. Nah, ada di modul laporan nih. Jadi dashboard. Nah, di bawahnya ini ada laporan. Kita klik, maka akan muncul tiga menu lagi. Nah, kita klik laporan harian. Nah, nanti di sini ibu-ibu, bapak-bapak bisa menambahkan laporannya. Tinggal diklik tambah laporan yang ada di pojok kanan. Nah, tadi nih, ini adalah kelompok sasaran. Nah, kalau andai kata eh, ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh belum menginputkan data kelompok sasaran yang ada di menu penyuluh ini, yang di kelompok sasaran ini, maka dia tidak akan muncul. Dan otomatis berarti teman-teman dari penyuluh ini tidak bisa menginputkan laporannya, karena yang harus di situ adalah kelompok sasarannya siapa. Nah, misalkan tadi Al-Amanah, materinya keluarga Sakinah, tanggal kegiatannya misalnya besok, hari ini ya, misalnya hari ini. Jumlah jamaah yang dibina misalnya 20. Ini deskripsi. Deskripsinya bisa diisi sesuai lokasinya juga, alamatnya. Kalau misalkan ada link video kegiatan, misalnya dari teman-teman penyuluh ini ada link video, maka di sini bisa dikopas linknya. Bisa dikopas linknya, misalnya kita pakai ini. Nah, ini foto kegiatan. Kalau misalkan foto kegiatan ada, tinggal di-upload atau upload naskah materi juga bisa ini. Nah, kalau foto kegiatan sifatnya harus ada ya. Lo upload naskah materi atau PDF. Kalau misalkan ada ini opsional. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, otomatis apabila em, laporan sudah diinputkan, maka data akan otomatis tampil di halaman awal dari menu laporan harian. Tampilannya seperti ini. Nah, statusnya dia adalah pending. Nah, user penyuluh agama Islam tidak bisa memverifikasi ini. Jadi ini kalau sudah ditambah laporan, tinggal tunggu saja ini. Statusnya pending berubah menjadi approval atau disetujui atau ditolak gitu. Nah, nanti kita klik dashboard, maka ini akan nambah nih total laporannya 1, tapi dia laporannya masih pending. Nah, seperti itu. Jadi tugas dari eh, penyuluh agama Islam, user penyuluh agama Islam yang ada di EPA ini, dia menginputkan laporan di sini nih, tambah laporan. Untuk verifikator, eh, bukan ranahnya user penyuluh agama Islam, tapi ada nanti admin kabupaten kota. Nah, lalu di sini ada deteksi dini. Nah, ini juga sifatnya seperti laporan. Jadi bisa ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh bisa klik menu deteksi dini. Nah, di sini bisa tambah laporan. Nah, laporannya misalnya apa? Deteksi dini, tawuran.
tinggal diisi saja form inputannya. Di sini ada foto, tinggal diupload, nanti klik simpan. Nah, nanti sudah ada data-data dari laporan deteksi dini. Nah, balik lagi ke menu laporan harian. Jadi, ada menu laporan harian yang tugasnya itu adalah penginputan data dari penyuluh agama Islam, dari user penyuluh agama Islam, yaitu laporan harian dan deteksi dini. Itu sifatnya adalah penginputan data. Bisa diklik nanti action, nah, ada tombol action, bisa diklik nih titik tiganya, bisa dihapus, edit, atau kita klik detail. Nah, kalau klik detail seperti ini. Nah, sudah cukup sampai situ untuk teman-teman penyuluh agama Islam dalam menggunakan EPA untuk penginputan laporan harian dan deteksi dini. Nah, di sini ada menu tambahan sebenarnya. Di sini ada menu download file. Nah, download file ini adalah apabila mungkin nanti dari tim Subdit Penyuluh Agama Islam ingin mengirimkan satu surat gitu ya, yang akan dikirimkan kepada seluruh penyuluh agama Islam misalnya, nanti otomatis di sini ada atau tersedia file-file yang sudah diupload oleh admin pusat. Nanti otomatis kita bisa download sendiri di sini di menu download file. Jadi tinggal klik aja nih action, tinggal klik download. Misalnya ini KMA gitu. Tinggal klik download gitu. Misal ada file baru, ada edaran misalnya nanti dikirim sama admin pusat, diupload ke EPA, nanti otomatis di sini terbaca, kita tinggal download. Lalu ada lagi nih pengalaman diklat. Nah, jadi apabila teman-teman penyuluh agama Islam, bapak-bapak, ibu-ibu punya pengalaman diklat bisa diisi di sini, di pengalaman diklat ini. Nah, tapi memang penginputan atau kinerja dari sistem EPA ini, aplikasi EPA ini kebanyakan di laporan ini nih, laporan dan deteksi dini. Karena sisanya ini adalah penginputan tambahan. Nah, di sini ada rekapitulasi bulanan. Ini adalah rekap dari laporan harian yang di menu laporan harian ini yang sudah di-approve sama eh, admin kabupaten kota. Kalau misalkan sudah di-approve, nanti otomatis data di sini muncul. Laporannya per periodenya maksudnya itu adalah per bulan. Jadi di sini nanti ada Desember, Januari sampai Desember nih. Nanti teman-teman penyuluh bisa download rekapannya berupa file Word. Jadi nggak usah ngetik-ngetik laporan lagi, otomatis direkapitulasi bulanan bisa kita download apabila statusnya itu sudah approval. Nah, jadi teman-teman penyuluh, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya sebatas penginputan laporan laporan ini di menu laporan harian tanpa bisa mengubah statusnya. Jadi mengubah status ini nanti nunggu dari approval kabupaten kota. Nah, misalnya ini saya logout, em, saya masuk ke admin kabupaten kotanya yang tadi penyuluh agama Islam sudah inputkan. Nah, jadi ini otomatis ya, ketika kita login sebagai misalnya Sulawesi Selatan, oh, sorry, Pakai kode Satker ya, Mas, kalau iya yang pakai admin. kode satker tadi itu, bentar saya cari dulu ya satkernya. Ini namanya dokter. Berarti nanti yang misal ini nama dokter DRA ST Adriana A, tempat tugasnya. Nah,
Ini kita lihat Kabupaten Talakar, berarti yang akan nge-approve adalah admin di Kabupaten Takalar. Ya, Takalar ini. Maaf. Saya cari dulu kode satkernya. Sambil Mas Alfian cari kode satker ya, izin menambahkan boleh ya Mas Alfian? Boleh, boleh. Ya, terkait penyuluh agama Islam itu kan ada tiga komponen ya, teman-teman penyuluh, yaitu dashboard, kemudian tadi ada laporan dan juga penyuluh. Nah, di bagian apa namanya data diklat, misalnya di situ nanti akan ada breakdown bahwasanya diklatnya ini ada juga yang misalnya dari instansi pembina, biasanya kan dari subdit penyuluh agama Islam berikan bimtek-bimtek terkait literasi maupun video gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan juga sebagai bahan pelatihan teman-teman sekalian gitu. Jadi tidak hanya diklat aja gitu. Jadi sebagai apa tugas tunjangan tambahan ya dari instansi pembina seperti itu. Kalau diklat kan lebih ke Pusbangkom ya atau dari badan diklat yang mendiklat teman-teman penyuluh seperti itu. Udah ketemu Mas kode satkernya? Belum. Ah, belum. Oke. Kemudian teman-teman penyuluh mohon izin. Ini juga untuk nanti teman-teman admin ya. Oh, udah ketemu ya? Udah, udah. Oh, udah ya, udah. Lanjut aja deh dulu. Oke. Nah, ini adalah login admin kabupaten kota yang bernama Kabupaten Takalar ya. Ini di Kabupaten Takalar berarti. Sama seperti langkah yang pertama user penyuluh lakukan, yaitu adalah ubah password di menu setting ini. Di menu setting, nanti passwordnya diganti. Nah, untuk verifikasi, jadi untuk laporan apa ya, laporan penyuluh agama Islam ini, tugas verifikatornya ada di sini nih, ada di menu verifikasi, verifikasi laporan. Nah, verifikasi laporan ini kita klik, maaf, bentar ya. Nah, nanti setelah diverifikasi laporan, kita bisa klik sini, klik detail, nanti bisa dicek dulu detailnya, foto kegiatannya. Ini kalau tidak upload pasti ke seperti ini. Nanti setelah sudah dicek, bisa disetujui atau ditolak. Kalau misal disetujui, nanti di sini sangat baik, baik, cukup baik, kurang gitu ya. Atau ditolak, nanti di sini alasan penolakannya apa. Nah, ini untuk admin kabupaten kota atau provinsi sama saja gitu. Nah, nanti approvalnya ada di menu verifikasi. Nah, selebihnya seperti menu laporan, sini rekapitulasi bulanan. Nah, di sini sudah muncul nih. Nanti kita unduh Excel atau unduh by materi. Jadi admin kabupaten kota lebih banyak ke monitoring data seperti ini. Nah, ini deteksi dini nanti bisa dicek juga by name penyuluh agama Islamnya, atau nanti bisa di menu penyuluh. Nah, di sini ada data penyuluh. Nah, nanti di sini bisa dicek data penyuluh by name by address. Ini ada total 84, bisa dicek by nick atau nanti by NIP atau by name. Nah, nanti bisa di-download nih. Downloadnya juga ada pilihan by name atau kecamatan. Kalau by name nanti semua misalkan ada 84 data nih. Maka 84-84-nya akan muncul by name. Nah, kalau misalkan by kecamatan atau by KUA ya maksudnya, maka ini hanya totalan saja. Jadi ada list nama KUA, totalnya ada berapa gitu.
Jadi seperti itu. Mungkin sekian Mbak, cukup dari saya. Jadi memang Mas, apa proses aplikasi EPA ini lebih banyak dilakukan sebenarnya sama user penyuluh datanya geraknya data gerak itu adanya di penyuluh agama Islam dalam penginputan laporan dan deteksi dini seperti itu sih Mbak. oke, siap. Mas Alfian, boleh masuk ke menunya penyuluh lagi, Mas? Tadi Boleh? ada yang masih kurang jelas katanya terkait data profil. Gimana cara melengkapi data profil maupun mengubah data profil gitu. Katanya ada yang mau Oh minta ya. penjelasan lagi untuk apa sistem yang buat penyuluh. Kalau admin kayaknya insya Allah pada udah mengerti ya, Mas Alfian, karena udah kita undang yang Iya. provinsi. Profil ini ya data umum ini ya. Iya, Oh heeh. ya, nanti memang jadi ketika login, kalau misalkan profil ini belum diupdate sama sekali, dia akan mengarah ke sini otomatis. Jadi tidak bisa input laporan, tidak bisa rubah password termasuk ya. Tapi dia harus menginputkan data-data yang masih kosong ini. Nah, ini kenapa kita disable? Kenapa tidak bisa diedit? Karena ini data kami kami dapatkan dari Simpek. Jadi ini tidak bisa diedit. Jadi kalau misalkan ada kesalahan nih misalnya di sini, oh berarti di Simpeknya gitu. Karena memang kami mau sinkronisasi data biar tidak ada duplikasi data antara Simpok dan EPA ini, jadi biar satu data. Nah, mungkin ada kolom-kolom tambahan seperti NIK nanti di input, spesialisasi, jenis pendidikan, organisasi, dan disabilitas. Hanya satu, dua, tiga, empat, lima, hanya enam saja. Oh, sama satu lagi ini, upload foto. Upload foto nanti di-upload, nanti NIK diisi, spesialisasi jenis pendidikan, organisasi dan pilihan disabilitasnya tidak tunadaksa, rungu, wicara atau lainnya. Nanti setelah diinputkan semua, klik simpan perubahan, otomatis semua data lengkap. Baru bisa menginputkan laporan harian. Nah, ini sengaja saya disable atau tidak bisa diedit karena ini adalah hasil import data em, dari Simpek gitu. Oke. Berarti itu terkait yang data profil ya, Mas? Iya, Oke, yang data profil boleh. Kemudian ada lagi yang nanya nih. Kalau yang untuk spesialisasi itu seperti apa? Dan upload fotonya sudah diulang-ulang tapi nggak bisa, itu gimana? upload foto. Oh, upload fotonya belum bisa ya? Belum bisa. Oh, nanti coba saya cek dulu ya. Kalau upload Atau foto. mungkin pas dia mau upload ternyata nggak sesuai MB. Nah, bisa jadi tuh, ya kan? Iya, iya. Karena di Maksimalnya sini 5 kan MB. maksimal 5 MB, teman-teman. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 MB, itu nggak bisa terupload gitu ya, misalnya. Iya. Tapi Tapi nanti ada saya cek minim. takutnya ada apa di sistemnya gitu nanti saya coba cek dulu. Oke. Kalau spesialisasi Mbak Indah bisa jawab nggak Mbak? Oh iya, Yang untuk kalau yang spesialisasi pendidikan itu misalnya teman-teman eh, jurusan ya, bukan yang ini, jurusan bukan yang Mbak yang mana? ini Mbak. Oh, sorry, sorry. Oh, spesialisasi. Penyuluh. Misalnya teman-teman ini kelompok binaannya itu di lapas ya, di lapas. Nah, misalnya membinanya itu dalam spesialisasi, di situ ada terorisme nggak, Mas? Terorisme atau radikalisme. Nah, anti Radikalisme. atau anti korupsi. Ya, Iya. Nah, itu kira-kira masuknya eh, kemana gitu. Nanti disesuaikan sama teman-teman aja. Misalnya, teman-teman biasanya melakukan bimbingan dan penyuluhan di lapas atau di apa namanya di bersama anak-anak jalanan, anak-anak pang. Nah, spesialisasinya tuh di bidang apa? Misalnya gitu ya. Misalnya apakah di radikalisme dan aliran sempalan atau tadi ada lagi ada jaminan produk halal, misalnya membina teman-teman yang apa namanya membangun pemberdayaan ekonomi umat seperti itu. Nanti disesuaikan sesuai dengan
kelompok binaan yang teman-teman Bimlu gitu. Intinya EPA ini apa adalah suatu aplikasi yang apa namanya memudahkan teman-teman penyuluh untuk melakukan pelaporan harian yang nantinya kan kalau untuk PNS dan P3K wajib mengisi e-kinerja ya, gitu ya. Nah, kalau e-kinerjanya apa namanya diisi, kemudian ada apa permintaan bukti dukung. Nah, teman-teman bisa narik data deh tuh ya, yang download file yang Mas Alfian tampilkan kan di penyuluh ada data umum, download file. Nah, download file ini adalah laporan rekapitulasi bulanan teman-teman gitu untuk bisa menjadi bukti dukung di kinerjanya masing-masing. Jadi ini udah personal to personal, udah masing-masing penyuluh nih harus apa mengisi masing-masing gitu. Seperti kinerja itu bedanya ini harian Bimlu harus diisi oleh PNS dan P3K seperti itu. Ada lagi nggak Mas Alfian yang mau dijelasin? Udah sih cukup segitu. Cukup ya. Oke. Teman-teman apa namanya kita akan membuka 3 pertanyaan, tapi mohon izin sebelumnya kita tidak akan lewat dari pembahasan aplikasi EPA atau terkait pembahasan bagaimana melakukan pelaporan harian dan lain sebagainya. Kalau apa pertanyaannya lewat dari aplikasi EPA, mohon izin kita belum bisa menjawab seperti itu ya. Jadi pertanyaannya cukup dari chat aja ya. Sebentar, saya allow dulu. Sebentar. Hmm, Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, baik admin provinsi, admin EPA kabupaten kota maupun penyuluh. Bisa melalui kolom chat saja. Takutnya kalau saya buka soundnya takut tidak terdengar karena kebetulan di sini lagi hujan. Di Jakarta ada yang sama nggak? Di Jakarta, Tangerang, Cakung hujan tuh, Pak Jamal. Ada yang sama nggak hujan ya? Mohon maaf ya kalau sinyalnya kurang stabil, teman-teman. Oke, di sini udah ada yang nanyain, Masya Allah, antusias banget, Pak. Tanyanya banyak banget nih. Oke, satu-satu ya. Untuk admin passwordnya apa? Untuk admin kabupaten kota, username dan passwordnya apa? Untuk username admin provinsi dan passwordnya itu apa? Boleh diinfokan, Mas Alfian. Itu pertanyaan yang Oke. tadi pagi saya tanya. Nah ini nih, untuk admin EPA provinsi, kabupaten, kota, username-nya itu adalah kode satker. Kode satker masing-masing eh, kabupaten, kota, atau provinsi. Diketikkan kode satkernya, passwordnya ini PNAI 123. Nah, untuk penghulu agama Islam, penyuluh, Penyuluh, maaf, penyuluh. penyuluh agama Islam, ini adalah NIP si penyuluhnya. Kayak tadi saya coba atas nama misalkan DRA ST Adriana, nah saya loginnya pakai NIP beliau. Passwordnya sama PNAI 123. Jadi untuk admin bukan pakai NIP, tapi dia pakai kode satker kabupaten, kota, atau provinsi. Itu, Ya, itu Mbak. oke siap. Jadi setelah login bisa langsung ubah password ya, karena itu password awal aja gitu ya Mas ya. Iya Supaya betul. nanti nggak bisa diakses nih teman-teman admin sama penyuluh-penyuluhnya gitu. Karena kan yang nanti punya kewenangan untuk meng-approve atau meng-ACC laporan harian penyuluh ada admin provinsi maupun admin kabupaten kota. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, sebentar. Hmm, Oke, nih. Bagus nih pertanyaannya. Cara download laporan bulanan agar dimasukkan di kinerja. Kalau ini izin saya jawab ya, teman-teman. Jadi, izin ya saya jawab ya, Mas Alfian, soalnya Iya, terkait ya. kinerja. Jadi, ketika teman-teman masuk di kinerja, kemudian biasanya itu ada
apa namanya laporan bukti dukung realisasi setelah setelah teman-teman mengupload realisasi. Realisasi artinya kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang telah teman-teman lakukan. Lalu ada namanya bukti dukung. Nah, bukti dukung itu biasanya melampirkan link gitu. Linknya seperti apa? Bisa link melalui link G Drive gitu. Jadi link G Drive kemudian uh, file file yang tadi ditarik dari aplikasi EPA bisa teman-teman penyuluh masukkan melalui link G Drive tersebut dan ditempel deh melalui aplikasi e-kinerja seperti itu. Mudah sekali, sangat mudah sekali itu. Oke, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan teknis. Bagaimana kalau jaringan error? Apa ada form pengaduan? Kemudian seperti apa melihat penilaian di EPA? Dan apa perbedaan EPA dengan IKN bagus? Kalau jaringan error, apa ada form pengaduan, Mas Alfian? Ini bisa jadi bahan Oh ya, masukan ya. iya bisa bisa. Untuk saat ini sih belum ada. Mungkin nanti si apa ya ada satu menu laporan ya. Jadi lapor teknis. Nanti bisa di situ, Iya, di input di situ nanti bisa dibaca sama eh, admin pusatnya gitu. betul. Kendala-kendalanya. Jadi teman-teman nggak perlu ngechat admin pusat nih. Jadi admin pusat nanti secara berkala, karena kan setiap harinya nih Mas Alfian akan mengupdate data dari Simpek karena udah real time ya Mas Alfian ya. Sudah. Udah secara real time apa namanya data penyuluh agama Islam diupdate setiap harinya hingga saat ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan ditambahkan oleh Mas Alfian tools pengaduan jika jaringan error atau tidak bisa diakses gitu ya. Tapi biasanya kalau ada apa namanya kalau langkah lain adalah teman-teman bisa mencoba secara berkala seperti itu. Biasanya mungkin jaringan error atau sinyalnya lagi nggak bagus di daerah masing-masing seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat penilaian di EPA seperti apa? Tadi kan udah dijelaskan ya sama Mas Alfian, kalau melihat melihat penilaian EPA itu dilihat dengan cara approval, disetujui atau ditolak, gitu ya. Tadi ada Iya, menu itu kan ya, Mas? ada. Disetujui atau ditolak. Nah, nanti itu secara otomatis akan muncul melalui apa namanya aplikasi masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung melalui aplikasinya masing-masing apakah disetujui atau ditolak. Penilaiannya seperti itu. Dan di penilaiannya itu ada sangat baik, baik, cukup atau kurang gitu ya, Mas tadi ya. Iya, betul. Jadi bisa dilihat langsung di akunnya masing-masing ya, teman-teman, teman-teman penyuluh. Lalu apa perbedaan EPAI dengan e-kinerja? Bedanya EPA adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dalam hal ini Direktorat Penerangan Agama Islam Subdit Bina Penyuluh Agama Islam, yang dimana EPA ini khusus untuk aplikasi muaranya penyuluh agama Islam yang digunakan untuk laporan harian bimbingan dan penyuluhan. Sementara kalau e-kinerja adalah aplikasi yang digunakan oleh seluruh ASN, bukan hanya Kementerian Agama saja, teman-teman, gitu. Jadi ini aplikasi punya BKN kalau untuk e-kinerja yang digunakan untuk laporan per triwulan. Nah, kalau teman-teman patuh terhadap SKP nih ya untuk kenaikan pangkat. Nah, itu harus melampirkan e-kinerjanya yang langsung ditandatangani oleh pimpinan di satkernya masing-masing. Seperti itu. Oke, Mas Alfian, sepertinya udah